dia ngelempar nih, Johet ngelempar, teng, terus dilempar lagi sama Sucin, teng. Jadi bisa kalau connect ya, kalau ini perfect itu world adalah good skenario. good scenario Iya, itu kalau aku selalu mikirin dari workcase dulu. Nah iya, bisa masuk juga. Berarti dia positif berarti. Asik, berarti kita punya sisi positif dan sisi negatif. Aku tim Negatif overthink aura aja dan lah. positif aura nih. Tapi gimana nih dengan aura yang dimiliki oleh Terror Queen? Brody. Wah ini limit. Irrital gila. versus Brody. Tapi suka Brody, ini Brodinya sebenarnya untuk self defense aja. Lawan Karena Hayabusa soalnya. lawan Haya dan juga ada Hilda. Iya, kalau Ratnya, lawan ancamannya. Haya lagi coach itu dikecepkan. Dikecup, wah, Nah, gitu selesai. kan. Bukan mau fokus ke Irrital tapi malah ke arah dari Haya sama Hildanya. Hildanya ya memang kalau Hilda kayaknya ya udahlah ya, kalau kecep Hilda kan gantian gitu loh. Ya. Tapi kalau Hayabusa dia bisa self defense. Oke, Or jadi sister. nggak ke instan dan masih bisa bertahan terus-terusan. Dan ya, Brody kemarin ada Brody kayaknya enggak deh. Belum Debut sih, ini, belum. mesti Harusnya debut ini debutnya GMWI. buat Brody juga. Dan bagusnya mungkin ya kalau ada Brody ya bisa dikombinasikan ya. Burst kan, butuh burst di belakang kan. Dilempar sama Joret itu langsung hilang juga loh. Iya, Kalau iya. memang kena Berarti jawabannya bukan sama mid-nya, tapi Iya. dikompensasiin sama gold laner-nya. Iya. Oke. Esmeralda. Oh ya bisa. Kalau X-Men Band ini Hildanya EXP. Pengen taruh di EXP dia. Oh. Atau mau pakai lapu-lapu EXP gitu. Apa karena ada Brody, yaudah deh kita taruh EXP juga bisa nggak sih? Karena kalau di ROM jadi nggak mungkin jadi ancaman banget nggak sih? Mending Iya. EXP aja yang ngeflanking. Ya, kadang-kadang Masih mereka, fleksibel. Navi di sini mereka masih bisa pakai tank jungler, Fredrin juga. Masih belum buka dari jungle-nya. Yep. Atau mereka jangan-jangan mau, oh tapi nggak mungkin sih, udah ada Hilda soalnya. Apa nih? Tadinya aku udah kepikiran Warpok gantian. apa ya Kan aku dipikirkan? Terror Queen kan kemarin pakai Link. Aku kira Navi mau ngambil resiko pakai Link tapi terlalu ngambil resiko lah lawan Tapi nggak apa-apa. Irrital, lawan Hilda. Seru tuh resiko. Seru ya. Seru resiko. Kalau gak ada resiko gak ada cerita biasanya. Itu sih Nah, hidupnya lurus-lurus aja kan soalnya. Harus mencoba, harus berani. harus No berani lapu-lapu mencoba. juga. Gak ada lapu-lapu. Nih XP habis nih satu lagi. Glu biar habis. Biar habis ya. Lu habis. Glu Badang. Glu Gatot Kaca Badang Hylos tinggal 4 ya. Banyak ya masih ya EXP ya. Masih. Rame Sekarang di meta kali ini kita kayak bisa pakai semua hero gitu loh. Separuh lah. Tapi rata-rata sekarang kayaknya kalau EXP lebih better boy yang bisa kasih damage ya. Bener sih. Kayak ya. Tapi kita belum ngeliat Bennett ya di EXP maupun di jungle. Belum. Di MWI seenggaknya. Belum, lebih ke Esme yang laris. Di Rot juga kayaknya masih belum keluar. Terizla juga. Terizla muncul. Bener Terizla. Cici. Oh, kiri bisa ngambil tapi kalau Hildanya Ya, aku suka kiri itu apa coba? apa? Lukas, cuman ada Cusin jadi susah. Susah ya. Jadi gimana, suka atau enggak? Suka. Tapi enggak. Kalau nggak ada Tapi enggak. Cusin. Nggak ada Cusin. Jadi gimana, ada pilihan yang lebih baik? Pilihan yang lebih baik Gatot Kaca lah masih. Sebenarnya Terizla lawan Brody oke loh. Kalau emang Hildanya dipaksa ke Rome ya. Cuman Suyo dong. Jungler Long Suyo. time no see. Kemarin sempat keluar ya sekali ya. Sempat. Tapi kan sebenarnya udah gak terlalu populer Suyo. Tapi masih bisa lah. Masih bisa oke Masih. lah. Sasuke lebih laris dari Naruto ya. Bener. Mau pakai skin. Sasuke lawan Kakashi nih om. Oh iya lawan Kakashi. Oh. Lawan Senpai sendiri dia. Lawan iya. Oke, 2 pick mau badan. Kalau hero jalan lagi Cusin Apa mereka bahaya. mau Kalea? Kiri. Tuh dia Glu dan Dulu Hilda Rome berarti ya. ya kan Glu. Midnya. Glu oke banget midnya. Yif. Mid yang bisa ini sih. Apa? Burst? Sana. Aku suka Yif. Tapi bukan Yif yang keluar. Jetian. Chetian yang keluar. Buat open vision. Buat mereka karena Yifnya kan bisa sebenarnya untuk lawan si Cusin ya. Bener. Punya range yang jauh Void Crystal. Tapi ya Chetian juga punya Phoenix Strike. Jadi ya sama-sama jauh range-nya. Jadi pilihan hero-nya much better daripada game sebelumnya. Aku suka kalau yang buat Terror Queen ya. Tapi kayaknya kalau dengan komposisi mereka yang seperti ini masih belum bisa nih buat nembus defense-nya Navi. Berarti bakal 2-0 menurut Om Bawa. Iya, dan bahkan untuk tutor kalitnya Tutor pindah. ini nih. Oh, ada Tutor Khalid dong. saling mentutor. Goni gimana ngeliat ini? Kalau aku ngelihatnya ya, draftnya aku lebih better Terror Queen. Wow. Cuman Heeh. eksekusinya. Oke, berarti kalau dari draft sebenarnya Om Bawa, Navi. Navi, Draft Brody, Terror kiri. Queen. Eksekusi kanan tetap. Oke, akankah Caster punya suara yang berbeda? Caster! Yes. Wah, ini nih ya. Oke, Budi Bongstar, terima kasih banyak.
Goni dan juga Umawa. Thank you so much. Tapi kalau bisa melihat tutor apakah akan diberikan oleh Not Ayana Milim? Kayaknya akan ada gameplay yang berbeda sih. Mungkin kalau agresivitas di awal bisa mirip ya. Tapi permasalahan adalah di turtle pertamanya nih. Invade jungle kemungkinan besar ya pasti akan dilakukan atau mungkin banget dilakukan. Turtle pertamanya miss, selesai berarti. Alright, tapi tentunya kita bakal menyaksikan perpasukan dari tim Navi Philippines melawan Terror Queens. Dari jungle harusnya emang udah pasti lebih cepat, ada Jauhead. Smart Missile sekarang menambah luka juga, pasifnya bisa ke-trigger ke jungle, bikin damage dari Suyo-nya juga makin cepat. Ya intinya jadi cepat banget lah untuk jungle-nya. Sementara ngelihat dari experience kayak Khalid versus Glue, ya udahlah gak sih, kayak dua-duanya bakal clear dulu. Clear dulu aja. Cuma yang siapa yang ke backline yang berhasil sih di sini kalau ngomongin ke arah Glue dan juga Khalid. Lebih gampang kali terus sih. Ya, ngomongin ke arah lebih gampang kali memang betul. Tapi kalau kita lihat di depan sana, hampir saja first blood didapatkan oleh Ku dan hampir saja membuat para pasukan dari tim Navi Philippines mereka berhasil mendapatkan trigger. Rui di depan sana berhasil menghindari damage yang diberikan, tapi nampaknya ketika early advantage yang dimiliki dari tim Navi Philippines kali ini berhasil ditutup, Terror Queens ini akan menjadi hal yang sangat baik. Ini agresivitas awalnya Terror Queen bagus ya, selalu kayak tadi loh. Maksudnya di game pertama juga kelihatan bagus. Cuma mereka healer di turtle yang pertama tuh langsung beda vibes-nya. Jadi harus diwaspadai juga, jangan sampai terjadi hal yang sama. Inspire untuk Zetian ya, cooldown lebih cepat untuk cooldownnya, karena memang ultimate Zetian itu lama banget sih cooldownnya. Apalagi pas banget baru level 4 ya. Wah itu semenit lebih itu. Lama banget dan mungkin akan cukup berat ketika nanti dia tidak berhasil mendapatkan level 4 ketika menuju ke arah turtle. Standby di arah turtle. Turtle udah dipegang visionnya sama Ku. Tapi Navi Philippines mereka juga melihat Not Ayarmi masih berada di level yang ketiga. Bukan level yang baik untuk Khalid, dimana kita bicarakan power dari Khalid tersendiri ada di Raging Sandstorm. Tapi ya seenggaknya dia tetap bisa buka vision, tetap cepat larinya. Dapat 4. Ya, Dia dapat 4. Harus dapat. Dia udah dapat 4 di depan sana. Ini saatnya mereka untuk melakukan team fight. Di mana Lunalin masih memiliki pasif di depan sana membuat pasukan dari tim Navi Philippines mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Target Merai, lihat Karaku, tapi damage yang akan cukup. Di depan sana komit begitu saja membuat pasukan dari tim Navi Philippines. Mereka masih mendapatkan first blood, tapi satu gonceng menuju ke arah Mirai menjadi pertukaran antar romer. Tidak terlalu baik untuk para pasukan dari tim Navi Philippines karena mereka di-distract habis. Meanwhile, para pasukan dari tim Terror yang fokus menuju ke arah turtle-nya. Oh naik, berani banget sih. Ini bakal dicoba terus. Dan hati-hati loh, damage-nya bisa jadi gak cukup dan akhirnya dibalikin tapi turtle. Itu dia yang gue bilang. Ini bisa kita bilang para pasukan dari tim Navi Philippines mereka terdistract habis. Dan para pasukan dari tim Terror Queens mendapatkan turtle dengan free. Walaupun dengan retribution, tapi informasi yang didapatkan adalah Casey nggak mungkin bisa invade ke arah turtle kalau nggak dipaksa. Jadi ya, jadi masalah ya. Karena ya kalau misalkan memang mereka nggak dapetin lagi turtle pertamanya, itu berarti cuma kerugian yang mereka dapetin. Dan ini berbeda sekali loh, Terror Queen di game yang pertama dan di game yang kedua. Seakan mereka bangkit dari game pertama yang hancur sehancur-hancurnya. Oke. Ngomongin game yang pertama, yang mereka bukan hanya hancur tapi dia terejam-ejam semua Lim. Bahkan ke nafas sedikit pun aja nggak ada, full kecekek. Melihat kali ini, Navi Philippines agak cukup berat melihat dominasi yang tidak penuh. Cuma ngomongin Rui, dia masih punya ruang banget untuk bisa farming. Itu yang akan menjadi keuntungan untuk Terror Queens. Late game insurance mereka ada 2 Lim. Jadi mereka tidak boleh sembarangan untuk ngasih space Terror Queens. Iya, jangan sampai ada salah move lagi ya. Ngeliat dari River juga dikuasai banget. Coach Shadow connect, Shadow kill. Oh masing-masing terbagi. Serangan para pasukan dari tim Navi Philippines. Mereka coba untuk menangkap Queen dengan tepat. Dengan dari revitalitas gak bakal cukup dengan persen terlalu besar. Shadow kill tahan. Brody Sinoa belum ikut team fight. Jangan lupakan Brody kali dengan banyak situation dengan Chico siapa kata dapat memory. Uang asetan Merai. Bisa label dengan flicker yang dikeluarkan oleh Yanami. Membuat para pasukan dari tim Terror Queen kembali mendapatkan kerugian atas gold ladder mereka. Tapi tadi mid satu jantung juga ya Sinoa dengan darah yang udah low banget. Dia masih berani tetap adu damage-nya. Pencet regen tadi ya. Pencet regen, dia kasih top part memory, damage-nya nggak cukup memang. Tapi damage dari Irtal kita tahu di early game itu belum terasa ya, belum sakit juga, jadi sama-sama nggak cukup. Balik lagi ke turtle, next turtle kedua berarti nih. Team fight tetap harus dijalankan karena kedua tim ini bisa kontes.
Hayabusa bukan tipikal yang bisa, yang harus nge-skip lah. Dia bisa ambil orangnya dulu dan baru eksekusi ke turtle-nya nanti. Tapi Not Ayanami kali ini nggak boleh terlalu offside karena kondisinya ini akan dipegang 5 versus 4. Not Ayanami akan coba dipaksa dan dihajar dengan quicksand guard yang dia miliki. Chikoshi ini Karena lihat Not Ayanami menuju ke Chikoshi. Langsung dengan heavy crossbow yang dimiliki, damage dia terlalu besar, Casey putar takedown. Tidak ada yang bisa menyelamatkan retribution nantinya dari Reggie Chester menuju ke arah Chikoshi. One last hit, 2 tim fight pertama kill didapatkan permasukan dari tim Na'Vi Philippines. Point kill yang sangat mahal, tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari tim Na'Vi Philippines mereka harus kehilangan kembali turtle yang mereka miliki. Meanwhile Amore menjadi korban keganasan dari sosok seorang Glue. Oke, quad shadow-nya nggak connect dan Not Ayanami sendirian lihat mid-nya. Mid-nya mungkin bisa dibongkar. Sinoa mengambil kesempatan dan hati-hati Rui masih punya shadow kill. Rui masih punya shadow kill. Tapi jangan lupakan Sinoa. Ini adalah salah satu counter hero yang punya dash. Ya, Hayabusa akan susah ya untuk dapetin kill ke arah Ejector, surprise take. Dan bahkan di sana para pasukan dari tim Na'Vi Philippines akhirnya mendapatkan shotgun yang dari tadi memporak-porandakan tim fight mereka. Masih terlalu kuat, Sinoa masih tidak memiliki damage tambahan. Belum ada turn apart memory untuk kali ini. Karena ngomongin turn apart memory dengan damage dan stack dia yang terlalu minim, ini gak bakal cukup. ya, impact-nya bakal semakin kurang juga ya. Tapi kita lihat dari replaynya, ini dia terlalu lama bermain di arah turtle. Sebenarnya kalau tanya kerugian atau enggak, as a team ya rugi untuk Na'Vi PH. Tapi kalau individual untung. Sinoa dia ngambil bow, dia ngambil mid-nya, hampir hancur tadi dan minionnya banyak banget yang didapetin oleh Sinoa. Oh, surprise kembali bicara sergu. Zetian mencoba untuk melindungi Hildanya dan zero kill akhirnya terbagi menjadi 4, membuat Merah masih bisa selamat dengan Crimson Bacon. Bahkan dari Amore mencoba untuk meluruskan kembali jalan mereka untuk pulang. Karena kalau Amore tidak memberikan Crimson Bacon, mungkin Chikoshi akan lebih berani untuk masuk lebih dalam. Itu dia, dan sekarang harus pikirin gimana caranya Na'Vi PH berlima sih. Kelihatan banget dari Terror Queen mereka berlima dan berlima. Akhirnya membuat jumlahnya lebih unggul Na'Vi PH. Mereka kehilangan tempo dari gameplay mereka. Ya, memang kehilangan tempo. Apakah ini karena scaling mereka yang memiliki Brody? Dan bahkan kalau ngomongin karena mid laner mereka yang tidak memiliki damage? Bisa jadi. Tapi kayaknya damage pun cukup sih. Yang penting mereka regroupnya aja. Cara regroup mereka loh yang dari tadi menurut gue masih miss. Atasnya lagi di clear nih. Mereka lagi coba untuk ngejar tapi gagal. Sementara sebaliknya ketika Terror Queen melakukan hal yang sama, mereka clear satu dan langsung team fight, itu nemu gitu loh. Makanya lumayan berbeda lah dari gerakan mereka setelah mereka clearnya. Kontes akan coba dilakukan. Mereka tidak mau kehilangan turtle kembali karena kalau kehilangan perfect akan di tangan dari Terror Queen. Teror yang tidak hentinya malah diberikan oleh tim Na'Vi Philippines. Dan sedikit pause. Oke. Kita ada sedikit pause. Masalahnya ini kayak tipnya mereka berkumpul satu demi satu dan sudah mulai sepertinya. Tapi ada suara Lim. Ini Apakah udah kita mulai. balik lagi ke Lane of Dawn dan itu dia. Kita langsung balik lagi ke Lane of Dawn di mana akan ada pertukaran menuju ke arah Turtle dan juga Watt. Tidak ada untuk Turtle ketiga. Berarti secara tidak langsung semua tapi memastikan gold yang dipimpin oleh Terror Queens ini berhasil dikejar. Itu adalah salah satu keunggulan Na'Vi PH dengan point killnya. Iya. Mungkin itu spesialisasi dari tim Filipina ya. Kayak di match sebelumnya juga, match pertama kita kayak gitu Ji. Dia under pressure karena kill, tapi goldnya bisa menang dikit atau seenggaknya sama. Sekarang pun sama nih kayak Na'Vi PH, mereka ya kelihatan temponya patah banget, kalah banget dari gerakannya, dari penguasaan mapnya. Tapi goldnya mereka lebih unggul, walaupun gak jauh. Oke, bahkan Not Ayanami terlalu banyak damage yang terbagi dan bahkan di depan sana perpasukan dari tim Na'Vi Philippines. Mereka telah mengeluarkan kesempakan. Satu ejector yang gagal dapatkan oleh Merah membuat perpasukan dari tim Na'Vi Philippines hilang arah. Tim fight yang berbeda terpecah belah dengan Toropan Memory yang kali ini tidak bisa menyambut datangnya Shadow Kill, menandakan Volt akan di tangan dari Terror Queens. Itu dia, apa yang terjadi Na'Vi PH, mereka kehilangan kendalinya. Not Ayanami tumbang, tiba-tiba Merahnya masuk, tiba-tiba lagi keisinya nggak kena stunnya. Hayabusanya udah di bait, nggak ada shadow dan nggak bisa di kill. Sekarang Lord jatuh ke tangan Terror Queen. Untungnya masih Lord yang pertama. Jadi bisa dibilang untung cuma sampai ada Holy Defense. Iya. Dibilang rugi banyak banget. Tapi ini nggak ada high ground defense loh Ji, dari Na'Vi PH. Sementara Lord yang didapatkan ini bisa jadi untuk memperluas perbedaan gap dari networknya. Untuk farmingnya, untuk cari gold aja. Oke, mereka sebenarnya agak cukup ke distraksi dengan glue kalau menurut gue. Tapi besar. Glue-nya terlalu bener-bener melakukan
tugas yang sangat baik seperti yang tadi gue bilang sama Lim. Ini tinggal pilih aja siapa yang paling baik untuk masuk ke dalam. Not Ayanami atau dari Hilang Grina. Tapi gue ngeliat Skypiercer untuk Chushin gue kurang setuju sih di game yang kayak gini ya. Maksudnya di kondisi mereka lagi under banget, bahkan di item yang kedua bisa dibilang karena hanya ada Elegant Gem yang udah dijadikan juga. Yes, dan bahkan kita menyaksikan ada di mana Rui menjadi target utama. Mereka bakal coba di all-in. Shadow Kill terbagi menjadi 2 dan bahkan dari sana para pasukan dari tim Na'Vi Philippines bakal coba mendapatkan Rui, tapi napak dihindari dengan kuat Shadow. Walah, si Juk yang gagal, outplay yang tidak berhasil membuat para pasukan dari tim Na'Vi Philippines mendapatkan keuntungan. Initiate pick off di arah bottom lane yang hampir gagal. Masih mendapatkan point kill. Sebenarnya Rui masih punya ruang selamat tadi, tapi dia yang memilih untuk balik lagi membuka kuburannya sendiri. Iya. Dan akhirnya miskalkulasi jadinya. Devil Mode dari kita tahu Suyo itu hanya ngurangin defense dari magicnya tapi nggak fisik. Oke, defense kembali terjadi. Kuang menjadi target utama. Free hit dari Sinoa. Damage dari Sinoa sepertinya udah mulai bisa dikalkulate ya. Iya. Sepertinya dengan hadirnya Not Ayanami bersama dengan Sinoa yang tadinya mereka ada di lane yang selalu berpisah, ini menjadi nilai positif tapi defensif. Oke, langsung target menuju ke arah Sinoa. Berhasil digocengin begitu saja, tapi dua defense yang berbeda. Sinoa ter-take down. Lunalin kali ini tidak bisa diselamatkan, bahkan Casey berhasil dihentikan pergerakannya bersama dengan bersatu Quick Sandcard. Not Ayanami mencoba untuk melakukan outplay, dihindarkan damage dan selamat. Mirai save the day for this time, tapi tidak bisa menyelamatkan pasukan dari kawan lainnya karena Rui berhasil menumbangkan Namore. Oh no way, satu Kochiro selamat. Dia nggak memaksa dengan Kochiro yang dia miliki. Dia nggak ada Kochiro lagi, dia udah pakai dan udah ditempel tadi. Amore selamat. Amore, dia bottom lane still survive. Tapi ini serius ini, Rina nih jago banget dulunya. Karena dia tahu banget gimana caranya harus kontrol, di kombinasi juga perfect tadi. Gelunya masuk, Zetiannya ulti. Itu langsung kayak bener-bener kepegang, dan kita lihat dari replaynya. Ini kombinasi yang sempurna, dia targeting ke arah Sinoa dan dia nggak buru-buru lempar skillnya. Dia lempar ke belakang, dia kasih lagi damage-nya. Ini glue bagus sih. Maksud gue kayak high mechanical dari glue-nya, ini power pick bisa dibilang. Oke, damage dari heavy crossbow, shutdown. Padahal terjadi, Sinoa kalian tahu dapat memory for nothing. Gak kena? Tidak kena, tapi Lord sudah spawn dan Na'Vi Philippines mereka dalam under condition. Oh no, 3000 gold ya, perbedaan yang terlihat cukup jelas di momen Lord yang muncul juga. Sekarang Amore dan Not Ayanami mereka lagi menunggu waktu untuk respawn. Gak bisa kayaknya untuk dikontes 3 lawan 5, ini bukan hal yang baik. Retribution digunakan, defense yang akan dilakukan oleh Na'Vi PH. Masalahnya kayak gue bilang tadi, untuk defense mereka nggak punya high ground defense. Chushin, ya kita tahu Chushin juga dari lanternnya DPS nggak bisa clear wave cepat. Brody juga sama. Mungkin kalau Moskov iya bisa defense, tapi kalau Brody kayak nggak sekuat itu. Ini akan front to back jatuhnya, akan nyambil orangnya dulu. Ya, Piercing Strike-nya juga nggak bisa menembus ke arah belakang. Kondisi dari tadi Hilang Rina ini selalu menjadi masalah. Head to head dari sosok Na'Vi Philippines dan juga Turquoise ada di situ. Mungkin memang Lim, kita tahu Registrar akan sangat mudah untuk ke arah backline, tapi ternyata yang mengganggu dari tadi selalu glue-nya. Stun? Oke, stun terlalu terburu-buru. Not Ayanami versus everybody. Di sana Cekosi, free hit dan bahkan Registrar dikeluarkan. Mereka tidak bisa lagi selamat dengan damage yang diberikan. Glue akhirnya hilang, membuat para pasukan dari tim Na'Vi Philippines mendapatkan keuntungan. Sinoa terbagi dan jangan sampai kecium oleh Sinoa, ini akan menjadi satu momentum yang berbahaya. Lunalin dibalikin. akan menjadi target utama. Flicker for defensive. Akhirnya mereka keluarkan, tapi clear minion di arah top lane dan juga bottom lane akan menjadi pilihan utama sebelum mereka bounce back untuk balik menuju ke arah Terror Queens. Masih bisa bertahan memang, tapi kehilangan satu best turret. Ini Na'Vi Philippines yang berbeda atau Terror Queen-nya nih yang berbeda, karena agresivitasnya itu kelihatan banget dari mereka. Terror Queen bangkit sih. Mereka tahu objektif apa yang harus diambil. Mereka tahu juga nih kayak kemana nih vision yang harus di-open, zona mana yang harus mereka kuasai. Belum lagi dengan tadi gue bilang power pick banget untuk glue-nya. Dia tahu banget timing, dia tahu hitungannya, bagus banget sih ini glue-nya. Wow, ini glue-nya sih emang poin utama sih untuk para pasukan dari tim Terror Queens. Lihat, glue-nya tumbang. Mereka langsung gak punya power apa-apa, Lim. Mereka punya power dari Iritel dan juga punya Hayabusa. Tapi selama gak ada badan, gak ada distraction yang dilakukan, Hayabusa dan juga Iritelnya akan sulit untuk bisa nge-deal per damage. Ya. Pelan-pelan tapi pasti. Kalau seandainya mereka tabrak sekarang, oh jangan, ini berbahaya banget. Tadi itu berbahaya kalau dia benar-benar gantikan pergerakannya, Lim. Iya. Gak menutup kemungkinan
chance untuk Hayabusanya itu bisa di take down tadi. Benar. Miss mekanik sedikit aja. Itu bisa langsung dipanis, tapi kayaknya kalau untuk Glue susah deh. Keras banget juga kan. Dan jangan salah loh, Glue ini ketika lagi anak-anaknya pecah, itu jangan di center buru-buru habis mananya nanti. Oh iya. Dan karena itu terbagi. Terbagi. Dan sekarang udah semua tangan. Oke, menunjukkan belakang merah menjadi target utama dari mereka. Immortality dari Casey. Bottom nowhere heavy crossbow yang terlalu besar dan terus ada harapan memory. Gagal untuk mendapatkan Cikosi, tapi dibalaskan dengan Rajin Sasson bersama dengan Weather Crown. Shadow kill? Tapi Shadow kill. Dengan adanya Wind of Nature berhasil membuat Sinoa masih bisa bertahan. Tapi Sinoa versus everybody. What happened Navi Philippine? What the epic comeback dari game yang pertama. Dan ini dia pembuktian. A Terror Queen mencoba untuk melakukan endgame dan Terror Queen take the game to membawa